Hai, salam semangat. Kembali lagi bersama saya, Yunisa Herbina Berutarigan SPDK, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 61, Kelompok 3, nomor urut absen 25, dengan pengampu materi Bapak Dr. Andus Sobirin SH, MSI. Dalam podcast kali ini, saya akan menjelaskan penerapan nilai dasar anti korupsi di unit organisasi ataupun unit kerja saya. Sebagai seorang ASN, sudah seharusnya kita menerapkan nilai anti korupsi baik di unit kerja maupun di lingkungan hidup. Karena akibat dari korupsi ini bisa merugikan negara serta merusak sendi kebersamaan dan memperlambat tercapainya tujuan nasional. Berikut adalah nilai-nilai dasar anti korupsi yang perlu kita pahami dan terapkan supaya tidak terjadi praktek korupsi di lingkungan kerja. Yang pertama, jujur. Jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang, serta perkataan dan perbuatan tidak berlawanan. Di unit kerja, yang bisa kita buat contohnya, membuat laporan kinerja seperti RPP atau silabus. Berani berkata jujur dan mengajari siswa menerapkan kejujuran. Yang kedua, peduli. Peduli merupakan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi ataupun keadaan di sekitar. Contohnya, saling mempedulikan satu dengan yang lain. Misalnya, jika guru A tidak masuk, maka bila ada waktu kosong, saya akan menggantikannya. Selanjutnya, mandiri. Mandiri adalah sikap dapat berdiri sendiri. Meskipun makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, tapi ada waktunya, manusia juga harus mandiri. Contohnya, pemberian tugas kepada siswa secara mandiri. Bisa melatih siswa untuk mandiri. Selain itu, selaku guru juga perlu mandiri dengan mempersiapkan materi sendiri tanpa harus meniru ataupun mengambil materi guru lainnya. Selanjutnya, disiplin. Disiplin adalah sikap taat kepada peraturan. Selaku guru, saya selalu mengingatkan siswa untuk selalu disiplin, baik dalam berpakaian, waktu masuk sekolah, waktu mengumpulkan tugas. Selaku guru, saya juga sangat menjunjung tinggi nilai disiplin. Contoh sederhananya dengan disiplin waktu, datang tepat waktu ke sekolah. Karena jika tidak, sama saja saya sudah melakukan tindak korupsi, yaitu korupsi waktu. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap mau menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sangat penting. Jika memang ada kendala yang tidak bisa ditoleransi, maka saya dengan segera meminta izin kepada kepala sekolah supaya digantikan oleh guru lainnya sehingga siswa tetap belajar. Bekerja keras. Bekerja keras adalah kerja yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Bekerja keras bisa membangun dan mengembangkan unit kerja, serta mencerdaskan siswa di unit kerja tersebut. Selanjutnya, sederhana. Sederhana merupakan kebiasaan berperilaku sesuai dengan kebutuhan, apa adanya, dan tidak berlebihan. Contohnya dalam berinteraksi dengan sesama rekan guru. Tidak perlu selalu merasa paling benar ataupun paling pintar. Selanjutnya, berani. Berani merupakan sikap tegas dan jelas. Misalnya dalam rapat, saya harus berani mengutarakan ide atau memberikan masukan bahkan kritikan yang membangun. Berani mengambil resiko atas apa yang saya perbuat dalam mengajar. Guru juga harus tegas, beri pujian jika memang perlu dan beri sanksi jika dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah adil. Adil adalah sikap tidak berat sebelah. Adil adalah sikap yang harus ditegakkan. Contohnya dalam pemberian perhatian kepada siswa, pemberian nilai, pemberian sanksi, dan lain-lain. Tidak boleh ada KKN karena faktor keluarga, faktor anak guru, atau faktor pejabat desa setempat. Demikianlah podcast saya mengenai penerapan nilai anti korupsi yang ada di unit kerja saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, salam sehat, dan tetap semangat.